saya mau melihat titik persamaan antara Sydney dengan Amerika adalah bagaimana seorang Minangkabau yang muslim, yang taat, yang disebut sebagai negeri para ulama. Kalau sudah disebut Minangkabau adalah Buya Hamka, Muhammad Nasir. Kalau sudah disebut Minangkabau adalah surau. Anak muda itu pasti dua, pandai bersilat, pandai mengaji. Maka bagaimana mengembalikan generasi ini kembali kepada jangan sampai hilang keminangannya dan keislamannya. Walaupun sebetulnya kalau sudah disebut Minang, itu insya Allah dia pasti punya semangat keislaman yang luar biasa. Karena begitu negeri ini dibesarkan para ulama, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prestasi-prestasi ulamanya sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, setelah kita menyadari bahwa Minangkabau ini adalah salah satu suku yang sangat militan, yang sangat islami, yang sangat punya semangat luar biasa, karena yang paling celaka itu adalah halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, orang celaka, orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Dia anggap dia tiba-tiba dari planet Mars langsung sampai ke bumi. Oh, tidak begitu. Kau adalah orang yang berkepribadian. Kau adalah orang yang punya karakter. Nenek moyangmu dulu adalah orang-orang berilmu, alim. Sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Lalu kemudian Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Padang. Nah, ini semua adalah bukti-bukti. Jadi jangan sampai dihilangkan ini silsilah ini. Karena Islam tidak membiarkan orang kehilangan nasab. Lalu setelah dia sadar, barulah dia mengerti mengapa ayah saya, ibu saya, bapak saya ingin mendidik saya. Karena mereka punya background masa lalu yang sangat Islam. Kemudian terkait dengan anak muda, maka kalau kita lihat di antara nanti yang ditanya di akhirat itu. Di antara yang ditanya, an syababihi fima ablah, masa mudamu kemana saja kau habiskan. Dulu waktu muda kemana aja. Masa tua tak ditanya. Karena kalau udah tua tak juga sadar, memang neraka jahanamlah tempat dia. Masa muda ketika badan sehat, ketika duit banyak, ketika tanda tangan masih laku, ketika syabab. Syabab itu di bawah 50 tahun, anak muda. Jadi kalau ada di antara orang awak yang kini bau umur sampai puluhan, hanya masih muda. Oleh sebab itu maka semangat ini tetap dipupuk. Dan jangan bayangkan, ada juga sebagian orang menganggap berislam ini, nantilah udah agak tua-tua dikit. Kalau muda ini puas-puaskan aja dulu. Nantilah udah agak-agak tua, uban belum tumbuh kok. Sebetulnya uban dah lama tumbuh, cuman dicap terus. Oleh sebab itu makanya anak muda di antara yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti, 7 yang dapat naungan. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda. Dan saya ketika berceramah ke Malaysia, ke Negeri Sembilan, pergi ke Terengganu, berjumpa dengan salah seorang ulama. Apa pesan dia? Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, saya tengok awak banyak bagi tazkirah pada anak-anak muda. Teruskan. Sebab bila anak muda ni kita tak ambil, dia akan diambil oleh orang lain. Nah, bagi orang tua yang masa mudanya dulu sempat terlewatkan tidak menjalankan syariat Islam, balas masa lalu itu dengan memfasilitasi anak-anak kita supaya dia tetap tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Bagaimanapun caranya, kasih makan halal, amar ma'ruf nahi mungkar, suruh tegah tak boleh berhenti. Ya, tentu dengan cara masing-masing, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh hikmah, dengan cara yang baik. Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Anak muda yang kita lihat hari ini, itu yang akan menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana Minangkabau 30 tahun yang akan datang
Kalau mau tahu bagaimana bumi Minangkabau, ranah Minang 30 tahun akan datang, lihatlah anak-anak muda sekarang. Kalau anak mudanya sekarang seks bebas, kalau anak mudanya sekarang pakai sabu, kalau anak mudanya sekarang tak tahu adat istiadat, tak hormat pada nenek mama, alim ulama, cadia pandai, maka jangan diarok lagi 30 tahunan akan datang, anak-anak muda kita masih tahu lagi meramaikan surau, masih mengerti, menghormati, dan didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Oleh sebab itu kita diajarkan ini kepada anak-anak muda tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tak boleh dihilangkan ini. Jangan sampai dibenturkan. Kalau sudah beradat lalu meninggalkan agama, sudah beragama meninggalkan adat, tidak. Local wisdom, kebijaksanaan lokal, adat istiadat, budi bahasa, dari mulai pakaian, tata krama, sopan santun, etika, ini semua adalah bagaimana anak-anak muda ini dimasukkan ke kepala mereka. Tapi mereka bukan laptop, mereka bukan komputer. Kalau laptop, komputer, satu aplikasi, satu kali setup sudah masuk. Tapi tidak semudah itu, ada prosesnya. Bagaimana memasukkan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, bagaimana memasukkan tajwid, idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, bagaimana memasukkan juz 30, juz 29, bagaimana melatih dia bisa azan, bisa baca Quran, bagaimana melatih akhlakul karimah, menanamkan akidah ke dalam dirinya. Maka di antara syarat mesti wajib ditanamkan ke anak-anak muda itu, menurut pola asuh muslim berdasarkan syariat untuk generasi muda adalah pokok 3 ini jangan sampai tinggal. Pertama, al-aqidatul matinah, akidahnya mesti kuat. Akidah yang pokok pantal. Apa kata Nabi SAW kepada seorang anak muda bernama Abdullah bin Abbas? Ya gulam, wahai anak. Ya gulam, wahai anak muda, wahai anak. Ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga aturan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau kau jaga Allah, maka Allah kau dapati di hadapanmu, menolongmu dalam segala kondisimu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. La in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Berkumpul semua orang di dunia ini mau memudaratkan engkau, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Mereka tak bisa memudaratkan engkau kecuali sudah ditetapkan Allah. Begitu juga kalau berkumpul mereka di dunia ini ingin mendatangkan manfaat, kebaikan kepada engkau, tak ada yang bisa memanfaatkan. Tak ada yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan kecuali kalau Allah. Itu keyakinan itu ditanamkan ke dalam dirinya. Hai anak-anak muda, iskariman, hiduplah mulia. Au mut syahidan, atau kau mati syahid. Hai anak-anak muda, keberanian tak membuat engkau cepat mati. Pengecut tak membuat engkau lambat mati. Ini sekarang banyak anak-anak muda pengecut, takut mati. Kalau kau pengecut, kalau sudah ajal datang, di bawah tempat tidurmu pun malaikat maut akan datang juga. Kalau kau berani menegakkan kebenaran, walau kau terbang di tengah awan, tak mati kata Allah. Tidak, diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itu mesti ditanamkan ke dalam diri. Ini yang disebut dengan akidah. Lalu kemudian buah daripada akidah itu adalah ibadah. Ini yang kedua. Salatnya. Maka orang tua ini tak boleh berhenti muru auladakum bis shalah, suruh salat. Sudah salat belum? Salat. Kadang kita pun dulu kadang muak mendengar emak, mendengar ayah nih bertanya, udah sembahyang? Sembahyang. Itu pokok pangkal yang ditanya. Ternyata yang membuat kita selamat selama ini, ya sholat ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat. Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana amalan-amalan rutinnya? Bagaimana? Ini ibadah-ibadah. Baru kemudian yang ketiga adalah akhlak. Saya yakin dan percaya Mia, Minangkabau di Amerika, Minangkabau in Amerika, itu masalah akhlak orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang berakhlak sudah. Jadi sebetulnya mereka ini tinggal kurang pada akidah saja. Akidahnya tidak akidah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah kebersihan mungkin lebih bersih lagi daripada kampung halaman kita. Masalah ketertiban, masalah ngantri, itu sudah diakui oleh orang-orang zaman dulu. Ketika Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Grand Syekh Al-Azhar,
Beliau menyelesaikan PhD, Doktor of Filosofinya di Sorbonne, Paris, Prancis. Kata beliau, aku melihat Islam di Paris, tapi tidak ketemu orang Muslim. Di kampung halamanku aku melihat banyak Muslim, tapi tak ada Islam. Nah, oleh sebab itu, ini kritik, otokritik, kritik ke dalam. Jadi saya tidak banyak bercerita tentang akhlak, karena saya yakin dan percaya tentang masalah kebersihan, buang sampah, tentang masalah on time, disiplin. Ini Ustadz Abdul Somad malam ini tidak on time. Meleset agak 5 menit, 10 menit, karena kita mengkhatamkan tadi, selesai, mohon maaf, beribu maaf. Tapi ini semua demi bersama. Jadi yang paling penting dalam hidup ini ada 3. Pertama, tidak. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya bagus. Mati. Saking kan lembutnya. Akidah tak selamat. Akidah mantap. Tapi tak ada akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kemudian hubungan keluarga di masyarakat. Inilah yang disebut dengan, sebetulnya sederhana saja. Kalau personnya baik, person, individu baik, lalu kemudian individu ini membentuk sebuah keluarga, ayah, ibu, anak baik, maka kalau sudah masyarakat baik, maka jamaah pun masyarakat baik. Ada masyarakat kecil, maka berawal semuanya dari person. Individu baik. Ada orang-orang baik, ada namanya Muhammad SAW, ada namanya Abu Bakar, orang tua baik, ada namanya Umar, anak muda baik, ada namanya Utsman, orang kaya baik, ada namanya Ali, pemuda juga baik. Lalu datanglah Sayyidina Muhammad SAW menyatukan orang baik-baik. Saya yakin orang Minang baik. Lalu kemudian orang Minang ini berkumpul. Yang mengumpulkannya siapa? MIA, Minang in America. Maka membuat sebuah community, sebuah masyarakat yang tentunya ada tujuan-tujuannya. Selama tujuan itu masih terlaksana, tapi ketika nanti sudah agak melenceng dari tujuan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan sepakat untuk suatu kesesatan. Kalau ada satu yang salah jalan, pasti dia akan saling meluruskan. Itu yang disebut dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau ada 3 orang melakukan suatu perjalanan, lalu kemudian falyu'ammiruhum ahadahum, maka angkatlah satu menjadi pemimpin. Jadi kalau ada 3 orang dalam suatu perjalanan, angkat 1 orang untuk menjadi pemimpin. Nah, ini orang Minangkabau sedang melakukan perjalanan panjang di Amerika, maka mesti ada 1 yang menjadi pemimpin. Kalau sudah kita angkat dia menjadi pemimpin, maka kita sami'na wa ata'na. Jangan menanduk dari belakang, menyipak dari depan, menyikut dari kanan, menggunting dalam lipatan, menelikung, menikam kawan seiring, menjegal kawan seiring. Oleh sebab itu kita diajarkan bagaimana menghormati orang yang sudah kita angkat berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ada orang yang sangat baik kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah, maka dia seperti duri dalam daging. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu kata pepatah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga bersama. Kalau dapat ini kita jaga, maka insya Allah akan terwujudlah harapan-harapan MIA ke depan. Tapi ini semuanya berawal dari anak muda. Jangan bayangkan sahabat-sahabat Nabi itu orang tua-tua semua. Enggak, coba kita lihat. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis ketika Nabi meninggal umurnya 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun itu saya 10 tahun yang lalu. Sekarang udah 43. Jadi jangan bayangkan Abu Hurairah itu tua. Enggak, sahabat Nabi. Sahabat Nabi waktu Nabi meninggal itu adalah yang dikeliling Nabi itu adalah anak-anak muda. Kita selalu menyebut Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik yang selalu mendampingi Nabi. Ketika Nabi meninggal umur Anas bin Malik 20 tahun. Anak muda. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Ketika Nabi meninggal Abdullah bin Umar 20 tahun. Abdullah bin Abbas, ketika Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Sebelum meninggal Nabi mengangkat seorang panglima perang. Panglima perang itu bernama Usamah bin Zaid. Usamah kau angkat menjadi panglima perang untuk membebaskan suatu negeri. Umur Usamah ketika itu zamannya ta'asyar aman 18 tahun.
Nabi punya seorang translator, penerjemah. Surat-surat Nabi dia tulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi. Surat orang Yahudi dibacakan ke Nabi dalam bahasa Arab. Penterjemah Nabi itu namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Oleh sebab itu maka mereka ini adalah anak-anak muda yang berprestasi, yang cerdas, yang smart, yang on time, yang disiplin. Itulah makanya Islam ini bangkit. Kenapa? Anak-anak muda yang luar biasa. Imam Bukhari ketika merantau ke kota Makkah usia belasan tahun. Imam Syafi'i ketika merantau ke kota Makkah pergi ke Madinah menemui Imam Malik usia belasan tahun. Dari mereka yang cerdas, yang semangat, inilah Islam bangkit. Oleh sebab itu kalau kita mau menuai kebangkitan Islam di masa akan datang, Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel berusia 21 tahun. Anak muda yang gagah perkasa. Oleh sebab itu kalau mau melihat kejayaan masa depan Islam, lihatlah anak muda. Kalau anak muda semangat, anak muda ke masjid, anak muda aktif, anak muda takut pada Allah, Islam akan bangkit. Tapi kalau yang semangat orang tua-tua, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lumayan, masih lumayan. Orang tua membentuk, membuatkan sebuah komunitas, menyiapkan. Saya yakin, tapi jangan gara-gara ini orang tua tidak semangat. Orang-orang tua yang semangat di MIA, kalian sesungguhnya fisiknya tua, casingnya saja tua, tapi signalnya tetap muda. Mungkin isinya 18, nampaknya seperti 81. Tapi sebenarnya ini adalah anak-anak muda. Begitu saya sebut anak muda, muncul gambar anak muda. Muhammad Satri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Dun Sana di masa Joe Barado, Minang in Amerika, sebagai pengantar dialog awak malam Iko, malam waktu Indonesia, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebihnya nanti kita lebih banyak berinteraksi, interaktif, tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada 3 catatan singkat yang perlu saya elaborasi lagi dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Haji Abdul Somad kepada kita semua. Siap. Bahwa wala asu muslim berdasarkan syariah itu tidak lepas dari 3 yang menjadi tuntunan kita. Yang pertama adalah akidah, harus kuat. Yang kedua adalah ibadah, termasuk sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah akhlakul karimah. Bukan begitu Ustaz? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah sudah ada 1 pertanyaan yang dialamatkan untuk Syekh Haji Abdul Somad. Pertanyaan ini datangnya dari Rebelia di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin tanya, Minang identik dengan Islam. Beberapa hari yang lalu Ambo mendengarkan YouTube, ada orang Minang, seorang ibu yang mengaku beliau berpindah ke agama Kristen. Apa tanggung jawab awak selaku Muslim? Bukankah kita pun diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Demikian, mohon pengarahan Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Awak akan menjadi umat yang terbaik kalau awak buat 3. Nampak tamu ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang babuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang babuat munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, ketiga ke prinsip utama, amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Dimanapun kita tinggal, apapun nama organisasinya, Gebu Minang, MIA, Surau Sydney, ikatan-ikatan persaudaraan yang ada di perantauan, mesti menjadikan ikatan itu seperti satu komunitas kelompok yang saling menyelamatkan. Jangan selamat-selamat sendiri saja. Mansur, main surang. Mohon maaf Pak Mansur, kalau ada benar. Mesti kita selamatkan bersama. Sebab kita ini berada dalam satu bahtera. Kalau sampai ada satu orang melobangi kapal, awak anyang saya, apa dia saya lah, tenggelam surang. Enggak, kalau airnya masuk, sadu awak akan tenggelam masuk. Oleh sebab itu mesti kita selamatkan.
mesti diselamatkan. Karena kalau sudah air masuk ke dalam, yang mati tidak hanya melobangi di bawah, sampai yang bertegak di tiang pucuk kapal pun akan tenggelam juga ke dalam. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau kamu tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren, Tawalib Padang Panjang, Inyak Canduang Sulaiman Ar-Rasuli, PRT Tarbiyah Islamiyah, pondok pesantren Al-Irsyad, entah apa-apa nama pondok pesantren. Tapi jangan lupa, cukupkah itu? Belum. Oleh sebab itu orang Minang yang ada di perantauan, pulang ke kampung halaman, mudiak basamo, cari tanah, siapkan guru pondok pesantren, tahfiz Quran. Kalau komen-komen di internet ini hanya sesaat. Kalau kita mau kepanjangan, beli tanah di Payakumbuh, di tempat-tempat dingin, supaya anak-anak betah belajar ke sana, ambil guru-guru yang hebat-hebat dari Amerika, bidang sains, teknologi, medis, antarkan. Maka itulah masa depan. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik di masa akan datang. Begitu cara mengatasi krisis-krisis yang terjadi, bil khusus yang dihadapi masyarakat Minangkabau hari ini. Demikian, Pak. Terima kasih Ustadz. Berhubung waktu masih panjang dan pertanyaan-pertanyaan belum banyak yang dialamatkan kepada Ustadz, mungkin ada baiknya saya kirimkan satu pertanyaan Ustadz. Pertanyaan ini umum dan diharapkan oleh orang banyak Ustadz, kaum muslimin dan muslimat Indonesia yang bermukim di AS dan di Kanada, khususnya warga Minang. Pertanyaan saya, kapan kira-kira ada kesempatan Ustadz untuk bersafari dakwah ke Amerika Utara? Awak tunggu selesai COVID-19 balik kau dulu. Alhamdulillah. Doakan supaya COVID-19 balik. Pai, jangan lo tiba COVID-20. Awak doa bersama, insya-Allah kamu akan datang basuwo dengan Don Sanak nan ado di Kanada, di Amerika. Panjang umur, sehat badan, sampai niat baik tuan-tuan. Amin, alhamdulillah. Amin. Ya, mudah-mudahan ini kabar gembira untuk kami semua dan ado di AS dan di Kanada. Karena kira-kira 1 minggu dan lalu ambo mengecek Jo Imam Samsi Ali. Tentang keinginan kami semua mendatangkan Syekh Al-Hajj Ustadz Abdul Somad untuk bersafari dakwah. Dan beliau menjawab dengan senang hati. Kata beliau, insyaAllah saya sedang mengusahakan Ustadz Abdul Somad dan tim untuk bisa bersafari dakwah. Dan beliau langsung yang akan meminta visa untuk Ustadz, visa Amerika untuk Ustadz kepada Duta Besar AS di Jakarta insyaAllah. Masya Allah. Amin. Sama-sama kita berdoa, semoga Allah memudahkan Ustadz Abdul Somad untuk bisa bersafari dakwah ke AS sehingga bisa bertemu kita semua. Alhamdulillah Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi yang datangnya dari Wahyudani Gusti. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Aceh. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk mengingatkan atau menegur kepada generasi muda-mudi saat ini yang sudah lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku pelajar, yakni belajar dan mengaji. Kini sudah lalai dengan dunia medsos, terutama game online. Bahkan ada yang sampai terjerumus narkoba. Terima kasih Ustaz. Tablik akbar, kajian, itu sifatnya hanya sebagai doping saja. Penyemangat. Ada Ustadz Samsi Ali, kemudian undang lagi Ustadz Dery Sulaiman, kemudian yang anak muda ada seni-seninya, kemudian Ustadz Buya Gus Rizal Gazahar, ulama-ulama dari bumi Minangkabau diundang untuk menghidupkan dakwah.
Itu momen-momen, mungkin setahun dalam 3 kali, 4 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Itu untuk membangkitkan. Tapi mesti ada amalan rutin. Dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, khusus untuk ngaji Al-Quran. Mesti ada komitmen begitu. Bapaknya, ibunya, mesti ada komitmen. Tidak bisa anaknya disuruh mati handphone, bapaknya main handphone. Gak bisa. Dia harus ada suri tauladan. Nah, seperti memandikan kuda. Kata pepatah Minangkabau, seperti memandikan kudo, bukan memandikan barua. Kalau memandikan kuda itu, yang memandikan sama kudanya sama-sama basah, masuk ke dalam sungai. Kalau memandikan barua, enggak bantu itu, dikek pakai tali, dilapehnya, ditonton dari jauh. Enggak jadi. Oleh sebab itu, maka ini mesti ada continue berterusan. Komitmen. Dari maghrib sampai isya, TV mati, handphone mati, semuanya mati. Buatkan lemari kecil, masukkan handphone semua, kunci, mati, baca Quran. 45 menit, tak lama. Selang-seling, habis baca Quran sekian menit, kita tonton bersama nih, pesan-pesan dari Ustadz Haji Abdullah Gimnastiar. Ini ada Ustadz Adi Hidayat. Ini ada Ustadz dari Kampuang Awak, Ustadz Gus Rizal. Iko ada Buya Jalfatullah. Iko ada Ustadz Zulkifli M. Ali. Untuk mendekatkan dia dengan kampung halaman. Nah, ini semua mesti ada komitmen. Kalau tidak, habis tabligh akbar, semangat. Belum keluar masjid, semangatnya udah dingin, udah hilang. Harus ada continue, harus ada evaluasi, harus ada sudah bagaimana bacaan Qur'annya. Bagi yang sudah Iqra, baca Quran. Yang sudah baca Quran, bagaimana pemahaman Qurannya, kosakatanya, tafsirnya. Kalau nggak tahu, catat. Nanti ada tanya jawab, dialog. Apakah langsung atau online. Ini mesti. Kalau tidak, na'udzubillah, kita terjebak pada rutinitas. Berapa habis waktu kita oleh medsos ini. Dulu ada TV, ada radio, ada telepon. Ini TV, ini radio, ini telepon. Sekarang tiga-tiganya sudah masuk ke kantong kita. TV, radio, telepon di dalam. Berbunyi tiga-tiganya. Na'udzubillah. Demikian. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut datang dari Bapak Raju Mangkuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Somad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman kini banyak orang Minang dan sekedar nama saja. Tak paham adat, tak paham agama. Ada yang paham adat, tapi tak paham agama. Demikian pula ada yang paham agama, tapi tak paham adat. Sehingga ada yang saling membenturkan keduanya. Padahal keduanya berbohol mati satu lainnya. Apa yang mesti kita lakukan dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Datuk Mangkuto dan datuk-datuk nenek mawa awak mesti duduk bersama. Tokoh adat, tokoh agama, alim ulama, cadiak pandai duduk bersama membuatkan kurikulum dan integritas. Cik buku, di situ pepatah petitih nenek mama, di situ pula adat-adat istiadat, tapi di situ pula dalil-dalilnya menurut hadis dan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak nanti kita akan berbenturan lagi. Ingat masa lalu pertempuran antara kaum Padri dan kaum adat. Kalau sudah kaum Padri dengan kaum adat bacaka, maka masuklah komunis, masuklah PKI, masuklah liberal, masuklah sekuler, divide et impera, masuklah Belanda. Prinsip sholat mesti rapat. Kalau shop rapat, setan tak masuk. Walaupun sekarang karena COVID ini jarang itu karena darurat. Tapi prinsip sholat itu sebenarnya bagaimana shop jangan jarang masuk setan. Antara nini mama yang memperjuangkan adat istiadat dengan alim ulama yang memperjuangkan syariat Islam, maka dia mesti sejalan. Karena kalau sampai dia tidak sejalan, ini dibuatkanlah dalam bentuk kurikulum, masukkan ke sekolah, masukkan ke kampus universitas. Jadi kalau lembaga Gebu Minang, Surau Sydney di Australia, MIA di Amerika, punya lembaga pendidikan atau kajian, dimasukkanlah kurikulum itu.
Kurikulum ini serentak sejajar seluruh dunia. Kenalkan ulama-ulama kita. Buat biografi ulama-ulama Minangkabau. Biografi ulama-ulama dan tokoh adat istiadat Minangkabau. Biar mereka generasi kita ini sadar. Mereka dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Imam Bonjol. Kemudian pula bagaimana perjuangan daripada Haji Agus Salim. Bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dulu, Buya Hamka, bagaimana perjuangan yang dilakukan mereka dulu, baik secara perjuangan gerilya ke dalam hutan maupun perjuangan politik yang dilakukan Buya Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Supaya sadar generasi kita ini. Demikian. Alhamdulillah. Syukran kasih Ustaz. Pertanyaan berikut datang dari Arjuna Wiwaha. Saya Arjuna Wiwaha dari Bogor. Saya mau bertanya kepada Ustadz Somad tentang waris di Minang. Diberikan kepada pihak perempuan, bagaimana hukumnya dalam Islam? Bagi orang bukan Minangkabau yang tidak paham, coba dengar baik-baik. Jadi jangan digeneralisir orang Minang tidak membagi harta warisan bagi laki-laki. Ini tak betul. Dengarkan penjelasan ini baik-baik. Ada orang Minangkabau merantau dari kampungnya ke Australia, ke Amerika, ke Eropa, ke Jakarta, ke Bandung, ke Papua. Lalu kemudian dia membuka ruko, dia kaya raya, dia punya kebun sawit. Kalau dia meninggal dunia, maka harta warisannya tetap dibagi menurut ajaran agama Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Tanyalah seluruh orang Minangkabau. Saya sudah tanya itu. Karena saya tidak mau berkata kalau saya tidak paham. Bapak orang Minangkabau, betul. Sudah lama merantau kemari, sudah. Kalau bapak meninggal dunia nanti hartanya dibagi bagaimana? Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai. Lalu yang katanya harta hanya diwarisi anak perempuan itu harta yang mana? Itu namanya harato tinggi. Harato tinggi itu seperti wakaf zurri. Saya misalnya khawatir anak perempuan saya tak makan. Saya khawatir anak perempuan saya nanti takutnya dapat laki susah, tak takut pada Allah. Akhirnya dia nanti menjadi merana. Maka saya katakan, ini ada sawah 10 hektar. Aku wasiatkan untuk anak perempuanku. Nanti kalau kau meninggal akan diturunkan kepada anak perempuan. Maka dia seperti wakaf. Haknya hanya pada hak pakai saja. Hak pakai untuk yang perempuan-perempuan. Terus perempuan-perempuan, anak perempuan dapat. Kebetulan saya, anak saya laki-laki. Maka saya tak dapat. Karena dalam wakaf, dalam akadnya itu dipergunakan untuk perempuan. Jadi mesti orang paham. Baik yang Minangkabau maupun yang tak Minang mesti paham ini. Orang Minangkabau tetap membagi harta warisannya menurut hukum Islam. Yang dibagikan hanya untuk anak perempuan itu adalah hak pakai. Jadi sawah itu dipakai, ditanam hasil. Meninggal dia, lahir anak perempuan terus lagi. Untuk apa? Untuk menjaga supaya anak perempuan tetap makan, tetap bisa sekolah, punya harkat martabat. Kalau dapatnya suami yang tak betul, maka dia tidak teraniaya. Begitulah cara orang Minangkabau menjaga perempuan. Demikian, pahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi sudah mengingatkan kepada audiens semua, mohon pertanyaan-pertanyaan dialamatkan sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi mohon maaf kalau seandainya pertanyaan Anda tidak bisa saya sampaikan kepada beliau karena tidak termasuk dari topik yang disampaikan, saya akan alihkan ke yang lain. Ustadz, pertanyaan berikut datangnya dari
Imaldi Agustia. Nah, ini sebetulnya juga tidak termasuk dari topik Ustadz ya, tapi alangkah baiknya juga saya sampaikan karena ini menyangkut masalah riba Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah, riba sudah mewabah menjadi hal keseharian dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa lepas dari riba? Demikian. Masyarakat Minangkabau insya Allah akan terlepas dari riba kalau dia menabungkan uangnya semua ke Bank Nagari. Karena Bank Nagari termasuk bank ketiga yang berubah dari bank konvensional ke syariah. Ada bank yang pertama Bank Aceh, sudah jadi bank syariah. Yang kedua Bank Nusa Tenggara Barat, Bank NTB. Yang ketiga dalam proses tak lama lagi itu adalah Bank Nagari Minangkabau, Sumatera Barat punya. Jadi alihkan semua duit-duit orang Minangkabau ke Bank Nagari. Lalu kemudian kalau yang berada di luar negeri tak terelakkan juga daripada duit disimpan di rumah hilang, maka dia letakkan di bank konvensional. Tapi kalau dia dapat bunga, bunganya transfer ke kampung halaman untuk kepentingan orang banyak. Panti asuhan, anak yatim, panti jompo, fakir miskin, pondok pesantren, untuk kepentingan masyarakat Minangkabau secara umum. Nah, ini tentang masalah ini masyarakat Minangkabau banyak bisnismen, orang-orang kaya, maka dia bisa membuat sebuah komunitas perkumpulan sehingga bisa membuat baitul mal wa tamwil, permodalan syariah bagi hasil syariah sehingga menyelamatkan saudara-saudara kita dari riba. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikut datangnya dari Satrio Adnan Hamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa yang melatar belakangi masuknya Islam ke Minangkabau sehingga Islam begitu melekat dalam budaya Minang dan agama lain tidak bisa disebut Minang? Terima kasih. Ketika itu adalah seorang laki-laki dari bumi Minangkabau merantau ke Aceh. Ini beberapa versi. Versi yang pertama langsung orang dari Gujarat, dari India, datang ke Pulau Sumatera dan kemudian mereka langsung mendarat ke pantai Pariaman. Di pantai Pariaman itulah mereka. Makanya banyak di Pariaman itu Sidi. Sidi itu dari kata Sayyidi. Dari hadis Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah Sayyida. Maka kita menyebutnya Sayyidi Al-Hasan, Sayyidi Al-Husain. Anak cucu Hasan Husain ini disebut dengan Sidi. Makanya salah satu dulu penulis buku agama Islam dari Kairo namanya Sidi Ghazalba. Sidi Ghazalba, kalau masih ingat. Jadi Sidi-Sidi yang ada di Pariaman itu bukan sekedar nama Sidi, tapi itu juga adalah gelar dari keturunan-keturunan Rasulullah yang menyebarkan agama Islam. Di versi pertama. Versi kedua, ada orang Minangkabau namanya Pono pergi belajar ke Aceh. Berguru kepada ulama Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang tamat dari Makkah. Lalu dia pulang ke Minangkabau menyebarkan agama Islam. Tapi dia bukan pertama, jauh sebelum itu. Dia hanyalah di antara tokoh Minangkabau yang semangat belajar ke Aceh, pulang lagi. Itulah yang disebut dengan Syekh Burhanuddin Ulakkan. Yang ada acara Basapa, hari Rabu di bulan Sapa, Basapa bersama-sama berziarah ke makam Syekh Burhanuddin Ulakkan. Lalu kemudian ulama-ulama Minangkabau ini mulailah ketika ada kapal layar ke kota Makkah, mereka berduyun-duyunlah berangkat ke Makkah. Maka di Makkah itu ada. Coba kalau kita lihat silsilah tarekat Naqsabandiyah, Syekh Abdul Wahab Rokan, coba lihat silsilahnya, tulis di situ silsilah tarekat Naqsabandiyah Syekh Abdul Wahab Rokan. Nanti di dalam nama itu ada tertulis Syekh Ismail Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu Minangkabau. Orang-orang Arab pun di Makkah mengambil sanad zikir dari dia.
Oleh sebab itu, dan salah satu sifat orang Minangkabau ini adalah militan. Dia militan. Nah, jadi bisa saya selama pengalaman berceramah ke beberapa daerah, itu bisa kita rasakan. Kalau di daerah ini biasa-biasa saja, daerah ini militan. Saya kalau ceramah ke Padang, ke Bukit Tinggi, itu pengawalannya mesti berlapis. Karena masyarakat ini militan, mau menarik kita. Kalau tempat lain kadang biasa saja. Nah, itu memang sifatnya. Kemudian masyarakat Minangkabau, dia mudah menerima sesuatu yang baru. Makanya ketika ada sesuatu yang baru, tarekat, lalu dia berkembang, tarekat Sabtaria, tarekat Naqsabandiyah. Ketika ada aliran baru bernama Muhammadiyah, maka dia juga berkembang dinamis ya. Dia terus berkembang dinamis. Ketika ada tarekat, maka tarekat juga besar di Minangkabau. Ketika Muhammadiyah, Muhammadiyah juga besar di Minangkabau. Ketika Perti Tarbiyah Islamiyah, juga Perti juga besar. Ketika sekarang Salafi juga besar. Dia selalu berpikir dinamis dan sesuatu hal yang baru. Nah, ini juga kemudian masyarakat Minangkabau ini eksplorer, perantau. Masyarakat Minangkabau, karena memang anak lajang tidak punya kamar. Anak lajang itu di surau. Maka anak lajang di surau, kalau setelah itu dia merantau. Merantaulah mereka sampai ke Papua, sampai ke Australia, sampai ke Amerika. Hikmah dari perantauan ini, maka mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, pulang ke kampung. Memang ini sifat mayoritas secara umum. Nah, inilah yang membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang militan, karena hubungan dengan Makkah, hubungan dengan ulama, di samping memang ada sifat karakter bawaan intern dari dalam diri sendiri. Saya kira demikian. Mengapa Minangkabau amat militan dekat dengan Islam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan dari generasi kedua Minang di AS ya, yang menanyakan tentang how can we raise how can we raise the kid in our generation in a time where social media and environment is against the Islamic teaching. Artinya bagaimana kita mendidik generasi kita pada saat dunia sedang gandrung dengan sosial media dan lingkungan yang menolak pendidikan Islam. Seperti gay marriage diizinkan dan perkawinan beda agama diizinkan. Mohon jawaban Ustaz. Terima kasih. Saya batasi dalam 3 hal. Yang pertama, Islam tidak pernah menolak modernisme. Islam tidak pernah menolak kemodernan. Oleh sebab itu, sosial media tidak haram dalam Islam. Dari mana orang mengenal ceramah saya? Dari YouTube. Ustadz Abdul Somad Official. Yang penting itu bukan caranya. Karena sosial media itu cara, tapi isinya, kontennya. Oleh sebab itu maka diisilah sosial media YouTube dengan kajian-kajian. Maka dikenalkanlah kepada anak-anak muda ini yang mengerti dengan bahasa mereka. Ada yang lewat seni, ada yang lewat budaya, ada yang lewat, tapi isinya tetap Islam. Nah, ini perlu dipahami. Jadi jangan katakan kalau sudah berislam meninggalkan sosial media. Tidak demikian. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, tentang masalah nikah beda agama, kita pakai mazhab Syafi'i. Laki-laki muslim menikahi muslimah, muslimah hanya menikah dengan muslim. Ini tak bisa tawar-menawar. Karena kita bukan ketika syariat Islam belum fix. Karena kita sekarang dalam keadaan Islam sudah fix. Maka kita tidak menawar-nawar. Kita menjalankan syariat Islam. Yang sudah terjadi apa boleh buat, maka dia mesti mengajak pasangannya masuk Islam. Kalau tidak berarti dia na'udzubillah berzina. Tapi bagi yang belum, generasi kedua, ketiga ini amat sangat rentan karena dia tinggal di negara mayoritas non-muslim, maka dia mesti jaga supaya nikah dengan muslimah, supaya nikah dengan muslim. Kalau tidak, dikhawatirkan rusak akidahnya. Bagi yang sudah, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Demikian 2 poin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikut datang dari Bapak
Sukiman Kadir yang menanyakan sejauh mana upaya kristenisasi di Tanah Minang. Permintaan Gubernur Sumatera Barat supaya aplikasi gubernur dengan tokoh alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, meminta supaya dihilangkan aplikasi Injil berbahasa Minang. Itu salah satu bukti bahwa ini sedang terjadi proses yang luar biasa. Dan keputusan gubernur itu ditentang oleh banyak pihak. Sebetulnya begitulah cara Allah Ta'ala untuk menunjukkan bahwa kita adalah, kalau tidak orang Minangkabau akan merasa enjoy. Awak nan mayoritasnya, awak nan paling taatnya, indah ada ancaman. Jadi sebetulnya dengan munculnya ini bukan isu, ini fakta, ini data. Maka sebetulnya bagi saya, tidak membuat kita menjadi memusuhi kawan saudara-saudara kita, tidak. Tapi justru kita ke dalam. Saya lebih setuju kita ke dalam. Makin kita perkuat semangat keislaman, makin kita tingkatkan kajian-kajian, kembali ke surau. Dimanapun berada, mari lagi buat program pulang ke surau. Jadi kita ini sudah terlalu jauh dari surau, terlalu sibuk dengan dunia, maka kembali lagi ke surau. Di surau kita mengaji, di surau kita bersilat, di surau kita belajar adat, di surau kita mendalami lagi petatah petitih nenek mama, di surau lagi kita belajar agama Islam. Maka insya Allah kalau kita jalankan yang dilakukan nenek moyang kita dulu, akan selamatlah generasi ini insya Allah. Jangan gara-gara isu ini lalu kita menjadi lebih intoleran. Bukan itu yang saya maksud. Semakin kita tahu tetangga kita itu sudah mulai menyerempet perbatasan, maka kita semakin kuat untuk memperbaiki dari dalam. Itu yang paling penting. Demikian. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikut datang dari Bapak Muhammad Afdal. Pertanyaan beliau adalah, bagaimana sikap kita terhadap anak generasi muda yang lahir dan besar di luar negeri? Di satu sisi mereka telah diajarkan berdemokrasi di sekolah-sekolah atau di kampus, sementara Islam dalam soal akidah tidak demokrasi. Kita harus sami'na wa ata'na. Bagaimana mengantisipasi hal ini, Ustaz? Islam selalu mengajak berpikir. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang dan malam, la ayatin, itu adalah ayat-ayat. Selama ini yang kita pahamkan ayat itu ayat Quran, ayat kursi, ayat Yasin. Tapi yang dimaksud ayat adalah penciptaan langit. Maka gunakan akal untuk memikirkan langit, muncul ilmu astronomi. Penciptaan bumi, gunakan akal untuk memikirkan bumi, muncul ilmu geologi. Siang dan malam, muncul ilmu yang mengkaji tentang klimatologi, geofisika, meteorologi. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Liulil albab, bagi orang yang punya pikiran. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, ketika dia tegak berdiri, wa qu'udan, ketika dia sedang duduk, wa ala junubihim, ketika dia sedang berbaring. Jadi Islam itu adalah agama rasional. Oleh sebab itu, dalam pendidikan dasar, dimanapun saudara-saudara masyarakat Minangkabau, tanamkan Al-Quran, tanamkan hafalan tahfiz, walaupun tidak semuanya, juz 29, juz 30, sholat. Nanti dia akan ada masa mencari. Disitulah dia nanti akan menemukan Islam melalui ilmu sains, melalui teknologi, melalui, Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di langit, di bumi, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa agama itu adalah benar. Bisa jadi mereka nanti yang akan menjelaskan mukjizat-mukjizat dari cara berwudu, mengapa cuci tangan dari atas ke bawah, bagaimana mukjizat mandi wajib, mengapa mesti mandi, bagaimana mukjizat penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging.
melalui medis. Oleh sebab itu agama Islam ini orang tua mesti lebih cerdas, lebih banyak membaca. Ustadz juga lebih bisa menjelaskan. Maka insya Allah janji yang belum terwujud adalah la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu akan membebaskan Konstantinopel, sudah terwujud. Masjid Hagia Sophia. Ada satu lagi, ya Rom. Yang dimaksud dengan Rom adalah Europe, Eropa, Amerika, dan sekarang sedang menggeliat kebangkitan Islam. Oleh sebab itu, kalau anak-anak di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia diajarkan tentang demokrasi, maka sesungguhnya mereka akan menggunakan akal mereka akan terus mengkaji. Maka kata Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Connecticut, dari Temple University, mesti ada integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum agama dengan sains, integrasi kurikulum agama dengan teknologi, integrasi kurikulum agama dengan medis. Disitulah nanti akan nampak kehebatan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaan berikut datang dari Bapak Haji Dharma Azikra Bekasi. Beliau punya 2 pertanyaan, tapi akan saya ambil satu saja yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana situasi psikologis yang sering menyeret imajinasi generasi milenial yang menginginkan segalanya serba instan? Bahkan dalam cara dia memeluk agama, menginginkan jawaban agar agama yang bisa memuaskan selera mereka, bahkan memaksa Tuhan menuruti selera mereka. Tafadhol Ustaz. Beragama itu bukan warisan. Beragama itu adalah pencarian. Oleh sebab itu dalam Islam, orang beragama itu penuh dengan kesadaran. La ilaha illallah betul, tapi coba lihat pangkalnya. Fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Dari membaca. Awal kali turun ayat Iqra, 2 kali baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dia yang sudah menciptakanmu. Iqra wa rabbukal akram, baca tentang Tuhan, baca tentang ciptaannya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca ciptaannya, alam semesta, berpikir, think. Setelah itu baru Iqra wa rabbukal akram, baru baca tentang Tuhannya. Lebih dulu dibaca tanda-tandanya, baru dibaca tentang dirinya. Oleh sebab itu orang-orang yang memahami agama secara simpel sederhana, agama dibuat minimalis, saat lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Ini cara-cara tradisional harus diperbaiki. Kita mesti berislam dalam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah total. Dari mulai cara makan, cara minum, cara nikah, cara hidup, cara berpolitik, cara ekonominya, secara Islam. Disitulah nanti akan nampak kelebihan-kelebihan agama Islam, tentang etikanya, tentang keluhurannya, tentang kemuliaannya, tentang keberhasilannya menciptakan peradaban. Sesungguhnya peradaban Barat berhutang besar terhadap peradaban Islam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Pertanyaan berikut adalah dialamatkan dari Yudi Fauzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rencana Menteri Agama akan menghilangkan pelajaran bahasa Arab di pesantren dan akan diganti dengan bahasa Cina? Fadhil Ustaz. Bahasa Arab tidak bisa hilang karena ciri pesantren adalah kitab kuning. Kalau pesantren tidak ada kitab kuning, maka bukan pesantren lagi namanya. Adapun bahasa tambahan, silakan. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya kaum itu. Jangankan bahasa Mandarin, bahasa Yahudi saja dipelajari. Zaman Nabi, itu sahabat di Madinah suruh belajar bahasa Yahudi. Bahkan ada satu yang ditugaskan Nabi untuk belajar bahasa Yahudi. Namanya Zaid bin Sabit. Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham bahasa Yahudi. Nisfa syahrin, setengah bulan. Silakan bahasa Mandarin. Apalagi kita sekarang sedang berhadapan dengan Tiongkok, dengan Cina.
Bagaimana kita tahu nanti bunyi berita dia, apa cerita dia kalau kita tak paham bahasa Mandarin? Ambil kursus bahasa Mandarin, pahami bahasa Mandarin. Saya pun mau belajar bahasa Mandarin. Nanti saya ceramah pakai bahasa Mandarin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir mungkin agak panjang, ataupun jika masih ada waktu dan Ustadz berkenan, mungkin akan kita tutup semua pertanyaan pada jam 11.20 waktu timur Amerika Serikat dan Kanada, atau jam 10.20 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan datang dari Upi Jalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu bersekolah di SMA Katolik di Jakarta. Yang saya amati, umat Katolik dan umat Kristen menampilkan diri sebagai umat yang penuh kasih dan cinta serta maaf. Dan ini sangat menggugah pertanyaan-pertanyaan bagi orang Islam yang kurang mengalami sentuhan-sentuhan seperti ini. Di masa-masa sekarang, umat Islam tampil keras, galak, siap perang, siap berantem. Ini memudahkan mereka untuk menggoyahkan akidah kita. Dari konteks di atas, bagaimana sebaiknya kita sebagai umat Islam bersikap? Apa mungkin kita tampil lebih penuh kelembutan layaknya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Mohon jawaban Ustaz. Kalaulah Islam itu kasar, itu Candi Borobudur nggak ada, sudah lama tumbang. Kalaulah Islam itu kasar, coba hitung-hitung kita ini berapa persen. Musnah semua non-muslim ini kalau kita ini kasar. Islam ini agama lembut, tak ada lebih lembut dari Islam. Yang mempertahankan Pancasila itu siapa? Orang Islam. Nggak boleh pakai hukum Islam, oke, pakai Pancasila. Tidak boleh pakai dasar hukum Islam, oke. Nggak boleh ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, oke. Nggak boleh menyebut, oke. Jadi tidak ada yang lebih lunak. Jadi jangan kita membaca dari berita. Karena berita ini tak jelas. Lihatlah kenyataan. Pergilah datang ke Medan. Tengoklah bagaimana damainya Kampung Keling. Tengoklah bagaimana damainya Rumah Cong Api, setegak sampai sekarang. Tengoklah bagaimana berdampingannya semua suku. Medan itu salah satu model untuk toleransi antar umat beragama. Rajanya Melayu, Istana Delhi. Di sana pula saudara-saudara kita dari Katolik dan Protestan. Di sana pula ada kuil Hindu terbesar, Sri Mariaman, kuil Hindu di Kampung Keling. Di sana pula Kampung Pecinan, saudara-saudara kita dari Tiongkok, Tionghoa. Jadi cobalah kita ini jangan latah untuk melihat. Kalau masalah orang Islam berkumpul, carilah di dunia ini orang yang berkumpul 7 juta banyaknya. Tak ada rumput yang patah, tak ada sampah berserakan. Tak ada saudara kita yang sedang menikah mau masuk katedral, diberi jalan. Oleh sebab itu maka Islam yang kasar, yang galak itu yang mana? Oleh sebab itu maka jangan kita ambil dari potongan-potongan, jangan kita ambil dari isu-isu medsos. Medsos ini bisa membuat apa saja. Saya mengajak kita untuk lebih, kalau orang Islamnya sendiri tidak bisa menilai kedamaian, kebaikan, kelembutan, apalagi orang lain melihat kita. Coba kita adil untuk bersikap terhadap agama kita sendiri, terhadap Minangkabau, terhadap Islam, terhadap umat, terhadap sejarah. Baca sejarah lebih baik. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Langsung saja saya rapel. Pertama, datangnya dari Bapak Noviandri Gusman dan dari Muhammad Yusuf. Pertanyaan dari Pak Noviandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana tanggung jawab seorang bapak atau ayah terhadap anak perempuannya? Yang kedua, dari Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya teman ingin masuk Islam.
tapi dia takut dengan orang tuanya. Bagaimana saya bisa menasihati dia masalah ini? Demikian Ustadz, dua pertanyaan sekaligus sebagai penutup pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz jawab di atas. Tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan, man ala salasa banatin. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Ini yang pertama, fisik. Fa'adda bangunna, masukkan dia sekolah, membuat dia menjadi beradab, berakhlakul karimah. Wazawwajahunna, nikahkan dia dengan laki-laki yang soleh, yang bisa jadi imam dia. Hai bapak-bapak, nikahkan anakmu dengan perempuan yang dengan laki-laki yang bisa menggantikanmu sebagai pelindungnya. Perhatikan sholatnya. Jangan kau perhatikan mobilnya, kau lupa sholatnya. Wa ahsana ilaihinna. Apakah setelah kau nikahkan dia dengan anak gadismu lalu selesai? Tidak. Wa ahsana ilaihinna. Kau tetap berbuat ihsan. Kau tanya dia, apa kabar kalian? Ada kalian sholat tahajud malam? Ada kalian kau dibawanya mengaji? Nah, dulu kau kan jilbab panjang, sekarang kenapa terbuka rambutmu? Panggil dia, nasihati dia. 4 kewajiban. Kewajiban ayah kepada anak perempuan ini hadis 2. Pertama, malaikat maut datang pada ayahnya, atau malaikat maut datang pada anaknya. Setelah anak menikah, pulang dia ke rumah, rambutnya 3 warna, roknya naik hampir ke pusat, maka diamkah mulutmu? Tidak, Pak. Kau panggil dia, kau kasih tahu. Aku masuk neraka gara-gara kalian nih. Mendidik anak ini 2 saja. Mati dia duluan, selesai tanggung jawab kita. Atau mati kita, baru selesai tanggung jawab. Kematian saja yang membuat kita selesai dari tanggung jawab mendidik anak-anak kita ini. Yang kedua, kalau kita punya teman, sahabat, kawan, mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda. Terus syahadat. Kalau bisa kita bantu dia, masih sekolah, bantu sekolahnya. Tapi jangan suruh dia melawan orang tuanya, nggak boleh. Walaupun dia sudah masuk Islam, berbeda agama, dia tetap silaturahim. Jangan putus. Kalau selama ini sebelum masuk Islam dia biasa saja, setelah masuk Islam tetap lebih baik. Oh, dulu kusangka kalau anakku masuk Islam aku kehilangan anakku. Ternyata tidak, Pak Ustadz. Memang begitu. Nabi mengajarkan, apa ausiluha? Boleh ku sambung silaturahim dengan ibuku? Kata Nabi, siliha, sambung. Walaupun dia beda agama. Apa utiha? Boleh aku memberikan hadiah? Beri hadiah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ajak orang yang bisa bicara baik, santun, untuk meyakinkan. Tentu tidak ada orang tua yang bisa melepas. Tapi paling tidak menjadi pelipur lara. Dia tidak terlalu marah. Insya Allah dia mengizinkan. Jangan lupa, hati orang tua itu kuasa Allah. Doa kepada Allah supaya dilembutkan Allah hatinya. Supaya dia bisa menerima. Syukur-syukur menerima. Syukur-syukur lagi dia pula bisa ikut masuk Islam. Dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita doakan, jangan tunda. Kalau dia meninggal dunia sampai tak Islam, na'udzubillah. Ada yang mau masuk Islam, segera bersyahadat, bantu dia secara ekonomi, selamatkan akidahnya, daftarkan dia ke Mu'allaq Center. Jangan setelah bersyahadat lepas. Bagaimana makannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana sholatnya. Jangan setelah masuk Islam kasih kain sarung, peci selesai. Gak selesai. Harus kita bantu, kita tolong. Demikian. Allahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir sudah tanya jawab kita dengan Syekh Haji Abdul Somad. Luar biasa semua pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan Allah ridho dengan kita semua. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu lagi dengan Ustadz. Terutama saya Ustadz. Anak Abu Aman Ustadz. Masya Allah. Anak kontak antum udah 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah kesempatan hari ini Allah pertemukan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim bersambung. Amin. Sebelum berakhir Ustadz, kami semua berharap Ustadz memimpin doa sebagai penutup acara Zoom kita pada kesempatan hari ini. Semoga Ustadz terus diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ustadz mampu berdakwah untuk menyampaikan kebenaran. Demikian Ustaz, tafadhol. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wahfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr, jaga anak cucu keturunan kami dari murtad, dari kafir, dari musyrik, dari merubah akidah. Allahumma aslih danana alladhi huwa ismatu amrina, perbaiki agama kami yang menjaga kami, menjaga keluarga kami, ya Allah. Wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, perbaiki akhirat kami karena ke sana kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau takdirkan kami masih hidup, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau engkau takdirkan kami mati, jadikan kematian ini sebagai membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong saudara-saudara kami yang berada di Australia, yang berada di Amerika, di Kanada, berada di Eropa. Fansurhum wansurna fa anta khairun nasirin. Kau sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jaga anak-anak keturunan kami yang berada di berbagai negeri, bil khusus Mia, bil khusus sahabat-sahabat kami, masyarakat Minangkabau, supaya tetap dengan keislaman, istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dari kami, dan untuk itu kami kembalikan kepada Uni Nani sebagai Master Ceremony. Tafadhol. Ya. Ya, jazakallah khair Ustadz, Tuan Guru kita, Syekh Abdul Somad, LCDESA, PhD, yang sudah menyampaikan, Masya Allah, luar biasa, materi yang sangat-sangat diperlukan oleh generasi muda kita. Mudah-mudahan kegiatan ini, tausiah ini akan memberikan banyak manfaat untuk Bapak, Ibu, Uda, Uni, dimanapun berada. Dun sanak sadonyo, ini akan menjadikan satu motivasi baru buat kita sebagai orang tua dan juga buat generasi muda kita, our young generation. So sekali lagi, jazakallah khair Ustadz Syekh Abdul Somad. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali ya di agenda MIA berikutnya, insya Allah. Dan sebelum kita tutup acara ini, perlu kami sampaikan beberapa program MIA yang akan berlangsung ke depannya, yaitu tanggal 2 Agustus, akan ada MIA Kitchen, yaitu dengan menunya rendang, ikan goreng lado mudo, dan comro. Nah, Bapak dan Ibu silakan lihat flyernya, jangan sampai ketinggalan ya. Silakan diorder, dan nanti teman-teman panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu ya, bagaimana untuk delivery-nya. Kemudian, kita juga mengundang semua anak-anak muda, rekan-rekan, Bapak, Ibu, Uda, Uni, dimanapun, untuk bergabung dengan MIA, silahkan menghubungi nomor yang ada di screen ini, ya, atau di link ini. Nah, silahkan menghubungi Sarah Hasan di 240 460 3501. Dan jangan lupa mengikuti semua sosial media dari MIA, yaitu Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Ya. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Uda dan Uni yang sudah bergabung dengan kegiatan MIA Talk hari ini. Kami mohon maaf lahir batin jika ada khilaf, ya, mohon dimaafkan, tak ada gading yang tak retak, kata Vice President tadi. Kami mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, Uda, dan Uni dimanapun berada, di Indonesia, di Amerika, di Europe, di Australia. Sekali lagi, MIA mengucapkan banyak terima kasih. Dan wabil khusus untuk Syekh Abdul Somad. Ya,
Kita tutup pertemuan kita ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin host dan co-host bisa open ini supaya